Tapi sebenarnya ada nggak sih pemimpin yang sudah mengenali atau misalnya pro para milenial nih? Kan buat menggandeng milenial kan butuh. Kamu lihat di sosmed aja lah. Dia yang aktif di sosmed dan sing ngenomi lah, nah istilah kita sing ngenomi sapa? Ngenomi, kontennya seperti apa, energi, terus grafiak semana, itu kamu lihat aja. Dan itu tidak mudah untuk persiapan menuju tahun 2000. Ciri-cirinya apa, Mas? Mau wis diomokke ciri-ciri mau wis omokke tadi itu minimal ada rambut putihnya, tertanda pengalaman ya. Tertanda berpengalaman. Jadi memang terbukti pengalaman itu ketika masih mahasiswa aktif di organisasi kemahasiswaan, ketika menjabat jadi gubernur itu prestasinya seperti apa bisa diukur, tingkat kepuasan lah, tingkat kepuasan publik seperti apa. Saya warga Jawa Tengah KTP-nya dulu kelahirannya, itu ketika mudik itu luar biasa, prestasinya. De angkringan Dibyo Eko Lungguh Jagongan, De angkringan ngalor ngidul tak karuan. Tamumu hari ini semakin kesini tamumu itu ayu-ayu ini. Aku tambah stromok be, jadi kita tambah padang, tambah bening. Kita milenial terus ini. Loh iya. Ini kan jarang-jarang milenial kumpul sama kolonial kan. Iya. Loh baru kali ini. Biasanya kan pas acara panggung 17-an. Ceritanya siji dadi londo. Tur kokean N ya nek. Londo Jawa ki. N. N kamu sudah saya turuh N. N jane karo nggo mikir apa. N terus iki. Terakhir di N. Terakhir di N ya. Mas, bentar aku mau foto boleh? Boleh foto. Jarang-jarang milenial foto sama Joff. Iya. Kamu kasih tulisan apa nanti ya? Capture saiki tulisan. Soalnya ini mirip sama Jeff Bezos. Penemu Amazon. Oh iya. Piye be? Amazon ngene ra tak temokke ngasaki nasibe kok ngopo coba. Tapi ngene lho, penemu obat mudun jane iki. Ngerti mudun enggak tahu? Mudun itu bisul yang gede itu loh ya. Nek milenial ra mudeng iki. Enggak tahu dia. Mudun itu obatnya ada local wisdomnya. Apaan tuh Mas? Dipanggangke godhong telo. Nah, orang-orang dulu kalau misalnya kena penyakit kayak mudun apa dikasih godhong telo. Itu dulu. Sekarang mungkin udah enggak manjur. Jadi apa yang dulunya pernah berjaya belum tentu hari ini bisa berjaya. Ya. Apa yang dulunya konsep yang ampuh belum tentu relate dengan hari ini apalagi hari depan. Berarti harus disesuaikan dengan zaman ya Mas ya? Segala sesuatu ya. Ya seperti misalnya kayak gini, kita diprediksi akan mengalami bonus demografi tahun 2045. Ya. Itu kalau nggak disiapkan dari sekarang berat. Kayak kamu misalnya ini, kamu punya anak misalnya ya. Denganku rasa orang dadi kuwi ora dadi enggak makanya dia punya anaknya titip ke aku karo kowe ora gelem jangan kamu politisir terus membikin keretakan rumah tangga pecah sisan mah apa pecah berarti membeli toh dadi bati gimana tuh kamu punya anak itu cara mendidik anak versi kamu yang milenial dengan martuamu atau simbahmu mungkin beda. Nah, untuk konteks kepemimpinan juga seperti itu. Untuk menyiapkan berarti 24 tahun yang akan datang itu harus dimulai dengan pemimpin yang muda, yang tahu karepe anak muda, yang tahu prediksi kira-kira ke depan itu seperti apa. Artinya visi misi itu kalau anak-anak sekarang kan mesti jelas ya. Dan dia bekerja dengan data biasanya ya. Iya, makanya ketika dia mendidik dengan pola didiknya simbahnya mesti beda. Kalau simbahku tuh solo-solo aja toh, Mas. Simbahmu kalau mendidik selo. Simbahku juga ya. Jangan-jangan simbahmu juga simbahku. Wah, jangan-jangan dia simbahku. Enggak, dia nggak pakai simbah. Loh, ya, memang seperti itu. Misalnya kayak pemimpin hari ini ya, yang lagi nyapres ini kan bisa ditelisik, diprediksi juga. Masyarakat juga bisa menilai kan. Seperti apa? Nah, ini kira-kira bisa lagi ngangkat ke cah nom-nom. Ya kayak misalnya entertain. Bebek punya event organizer, meng-hire MC. Ini audiennya, targetnya anak muda. Nggak mungkin nyari saya, mungkin nyarinya kamu gitu loh. Sama, memimpin ke depan
Ya sing kira-kira sing fresh sih. Kira-kira acaranya untuk anak muda carinya seperti kamu. Kira-kira ini untuk acara apa ya, Pak? Pak, itu untuk penguburan jenazah. Carinya Dejo ya. Karena kenapa? Karena sudah. Ya kan pas. Harusnya apa doanya bagus loh itu. Paling enggak kan bisa membawa acara itu dengan khidmat. Jadi sebuah pemakaman itu kematian itu sebenarnya tidak perlu diratapi. Kalau kesedihan memang tidak bisa lepas ya, tapi diratapi nggak boleh karena itu sudah takdir. Kalau kita terlalu gondeli itu berarti kita juga tidak percaya dengan yang mengambil nyawa. Tapi kalau untuk menyiapkan pemimpin itu bukan sekedar takdir, tapi harus dipersiapkan ya. Dipersiapkan. Bahkan dipilih dari beberapa calon yang pro sama milenial. Iya dong. Tapi menurut kamu, Dep, ini kan besok ini kan dipimpin oleh generasi sekarang ya, generasi di tahun berapa? 2045 ya. Artinya yang sekarang ini kan harus disiapkan Iya, kalau enggak beresiko juga loh. Resikonya apa kalau tidak disiapkan dari sekarang? Yang semula harusnya menjadi bonus demografi, artinya dengan jumlah angkatan muda yang sangat banyak, mungkin sekitar 70% dari penduduk sekarang Indonesia, itu kalau bisa digarap dari sekarang, disiapkan dari sekarang, bisa jadi energi yang luar biasa untuk mendongkrak kemajuan Indonesia. Tapi kalau enggak sebaliknya bahaya ya, jadi bumerang ya Mas. Iya, karena kan ada juga yang gampang kan. Pripun. Gampang ke, menganggap kerja itu gampang. Di tetangga saya itu loh, tidur aja sudah dianggap kerja. Kok saking bisa? Gampangnya. Kok bisa tidur tuh kerja? Bocah jam 9 saya turu, gaweane turu wae. Nah, itu dianggap gawean. Berarti tidur aja gawean. Ngerasani tonggo. Orang kerjaannya ngerasani aja, kerjaannya gibah aja kerja loh. Kerja loh. Nah iya. Itu saking gampang kayaknya. Tapi kan tidak produktif seperti itu, ya kan? Kamu mau? Jangan dong. Dipinang orang yang mau dong. Nah, kira-kira kan besok kalau kamu misalnya cari sosok. Besok gimana pemimpin? Cari sosoknya yang jangan begini dong. Jangan. Hancur kamu nanti. Sebagian ada lah di dia. Apa? Ada rambut putihnya. Cirinya ada. Cirinya ada. Iya kan? Kalau pemimpin gitu gini. Kurang total. Kurang ya? Harus putih semua dong. Iya, yang sok iki. Pemimpin milenial. Cermati sing rambutnya paling putih, paling kenal kita Ganjar. Tapi sekarang tuh milenial itu juga udah masuk dunia politik dan pasti juga ada respon ya. Sudah ada respon. Ada ketertarikan ya. Ada ketertarikan untuk memajukan bangsa Indonesia. Kalau kan sekarang kan kata orang Indonesia ini sebagai negara berkembang. Siapa tahu di tahun 2045 sudah jadi negara maju harusnya. Kalau dipersiapkan dengan matang ya Mas ya. Indonesia itu bisa di 2045 itu bisa jadi pemimpin dunia loh, masalah ekonomi apapun loh Indonesia biar. Lagu ini plus apa? Tanah apa? Tongkat kayu dan batu jadi tanah. Dari prediksinya plus saja dari dulu ya udah prediksi tadi lagu itu. Oh jangan-jangan Kus Plus Cenayang ya? Cenayang tempat bola itu. Cenayang Jakarta itu ya. Cenayang nggak tahu itu loh. Bukan Bali loh. Stadion Cenayang itu loh. Artinya terjemahkan. Cenayang itu bakat dukun. Jadi tahu masa depan. Berarti itu bahasa mana tadi? Kita taunya masa bodoh. Itu. Jadi kamu udah siap ya dari teman-teman kamu gimana biar kalau sudah kamu saya siapkan generasi muda. Wah kita itu itu pernah muda itu. Nah itu karena itu tadi Be. Sebenarnya nggak begitu sulit untuk menyiapkan menghadapi bonus demografi. Ada 3 lah paling nggak yang siapkan. Apa tuh Mas? Pendidikan. Oh berarti guru-guru harus tidak harus guru. Pendidikan tuh konsepnya Ki Hajar Dewantara kan. Sekolah, lingkungan, keluarga. Nah, di lingkungan kita bisa belajar. Orang yang katakanlah tidak mampu sekolah atau jauh dari keterjangkauan sekolah formal bisa belajar dengan kearifan lokalnya sana. Anak-anak nelayan pandai jadi nelayan, pandai menangkap ikan itu kan sudah luar biasa. Orang yang lereng gunung bisa bertani, cocok tanam tapi menghasilkan produk luar biasa juga. Tapi kadang-kadang gini, Bio, kamu cerita nelayan itu, temanku itu kan rumahnya dekat Gunung Merapi sana. Anaknya itu masih TK. Nelayan cedak Gunung Merapi. Kamu tadi cerita nelayan. Koncoku ki omahe cerak Gunung Merapi. Tapi di dekat laut. Enggak.
Ini nang Gunung Merapi toh. Nah, ditekoni. Padahal main nang Merapi. Le, bapakmu kerja apa? Nelayan loh. Saya toh nang Gunung Merapi kok nelayan. Kuwi ndak iso mancing lho. Ngomong go pancing nelayan. Kategori kuwi. Tapi apa yang dilihat itu kadang-kadang itu makanya pentingnya memilih pemimpin kan sing diketok sik lah. Kelihatan. Ya kelihatan ya prestasinya dan sebagainya. Lah ya kadang kesuksesan itu tidak harus pendidikan tinggi. Nggak Tapi harus. ketika dia bisa menghidupi diri sendiri, memberdayakan lingkungan itu sudah luar biasa. Udah prestasi loh tuh, berbuat baik ke orang lain, bermanfaat untuk orang lain ya Mas. Iya. Harus cari pemimpin kayak gitu ya? Iya, ojo koyo ngono bebek ku mau nelayan ning ngempang ae kategori nelayan. Itu dilepas lagi pernah itu. Ngapa nih? Nelayan ikannya. Iya begitu diculke ning laut bingung tau oleh ikan wakeh. Ikan ini kok urung tahu ngerti ya. Oh, tanah asing culke. Sik toh. Iki mung goreng rapi apa gitu. Iki ngopo to, Bek? Ana selontrot itu kan. Bisa gorengmu nganggo rapi ya. Goreng telamu lho. Itu untuk mengikat. Oh. Tali silaturahmi. Oh iya iya. Ini meneh. Itu kan filosofinya tinggi, Bek. Iya. Filosofinya Selilit iya, Mas. itu. Selilit loh ya. Iya iya iya. Orang kan pernah ngalami selilitan. Iya. Itu butuh koordinasi dan tingkat akurasi yang tinggi untuk menemukannya. Wah, fisika banget Loh iya, kadang diraba dengan lidah, itu ketemu kan tempatnya. Begitu lidah kamu lepas, kamu rogoh gigi, nggak ketemu loh. Ya, kemana dia? Nah iya, makanya itu butuh akurasi. Artinya kerjasama yang kuat antara lidah dan jari. Mati di WA itu kantor Oh, kadang pas ki. Berapa? Juga orang Bisa, ya, pernah kan ya. ngalamin. Ya. Nah itu ternyata ada ada makna filosofinya. yang luar Ada biasa. filosofinya. Antara lidah dengan telunjuk ini harus satu kata, satu perbuatan. Jadi orang bisa Serasi ya, Bu, memerintah, ya? Serasi ya. bisa nunjuk-nunjuk. Pakai tangan ya. Tapi kalau tidak diimbangi dengan lidah yang santun, itu juga akan jadi Orang imbang. Tidak Orang imbang. imbang. Nah, Gitu. itu kayak selilit itu. Hmm. Power of selilit. Wah, Oh ya. ini filosofi yang baru Filosofi. banget saya Nah, temukan hari ada ini. the power. Sepanjang hidup Nah. saya. Oh. Sampai selilitmu kamu simpen kan? Mbok iman-iman ya toh. Iman-iman. Ada orang sing saking kulite, Bek. Nah. Iya, Mas. Ora tau mangan bakso enak, bakso urat liliten urung dino rati kok. Tapi aku Lah iman-iman saya gurih. saya rumahnya lah. Iya iya iya. Ini saking kebangetan nih nek. Ya lah ya kadang kan dari hal sepele itu bisa kita kupas ya karena apa yang terjadi itu kadang pelajarannya ada di situ. Jadi kata orang-orang bijak itu kita hidup tuh harus melalui tiga, memiliki tiga. Apa Kalau itu, kita Mas? hanya mementingkan rohani itu hanya malaikat yang bisa. Ya. Kalau roh halus? Bebek. Kalau kita hanya mementingkan jasmani itu binatang. Oke. Tapi kalau kita hanya mengandalkan akal, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena banyak hal yang tidak bisa dinalar dengan akal. Jadi kamu jatuh cinta aja kan kadang tidak ketemu. Tidak pakai logika. Nah, kok Iya. dari ada yang ganteng-ganteng kok milih aku? Ah. Itu kan nggak Iya, bisa iya, iya. nalar kan Sinkron, itu. nggak sinkron itu. Kamu kayaknya ada ketertarikan bener itu kan nggak nalar juga. Iya. Agak udah, kayaknya saya harus ini. Ini tidak bisa. Ya minimal Iya. aku kamu anggap selilit nggak apa-apa. Ini mungkin kamu juga bisa membedakan Mas? antara dia mungkin wah ini kok orang ketertarikan karo video. Loh, Ini antara ketertarikan atau mengampet menjijikkannya. Ya, gitu. nggak mungkin melihat wajahku tuh visioner, Be. Visioner. Umur semini kok sekitar tua banget, itu kan visioner itu loh. Artinya itu Artinya apa, Mas? visioner itu sebetulnya berfungsi untuk salah satu bisu pemimpin di Indonesia. Guidance. Jadi harus pemimpin harus visioner. Oh, iya. Cari pemimpin yang visioner. Ya. Oke, tapi mau nanya nih Mas Dibio, Mas Eko. Kalau misalnya di tahun 2045, itu kira-kira sebenarnya porsi dari para milenial ini berapa persen sih? Nah, pertumbuhannya sebenarnya. Kenapa? berapa persen nanti saya hitungkan. Kita ngeteh dulu. De angkringan Dibyo Eko lungguh jagongan. De angkringan ngalor ngidul tak karuan. Kembali ke tadi, Byo, ya. Tadi kan prediksi tahun 2045. 2045. Si 24 atau 45 belum naik. 45 ya. Oh, ya. 44 kan baru Ya. pemilu besok. Artinya bisa kan Indonesia kan dipimpin oleh
anak-anak yang sekarang yang mempunyai visi dan misi yang luar biasa. Iya, benar. Karena bonus demografi itu. Bonus demografinya itu. Artinya kesiapan ini, Dep, kamu itu teman-temanmu dari sekarang udah mulai prestasi-prestasi apa. Jadi besok tahun 2045, wah wis clear Indonesia. Itu. Iya, kamu membayangkan bonus demografi biar efektif itu seperti ketika kamu di mall, jalan-jalan misalnya beli 2, terus gratis voucher berapa itu ya. Vouchernya itu kan bonus. Ya. Nah, ketika kamu nebus voucher itu harus beli apa lagi kan jadi nggak efektif. Nggak efektif. Iya kan? Nah, jangan sampai bonus demokrasi seperti itu. Wah, bahaya. Kita mengeluarkan uang banyak untuk program ini tapi tidak efektif. Lebih mahal daripada pengeluaran yang pertama malah kadang-kadang. Kan kadang gitu kan. Kadang gitu. Batman itu ya. Batman banget itu. Pernah ngalami gitu kan? Sering, biasa kalau di mall tuh banyak banget diskon-diskon. Jadi kadang kamu tapi sudah gimana? Kamu kalau masuk ruang pas itu kok lama banget ngapain sih? Karena mencocokkan segala sesuatu yang sesuai dengan visi misi itu butuh waktu. Dengan ukuran yang pas, yang nyaman itu ya. Tapi lama banget ya itu. Sampai yang belakang tuh antri sampai ngecek. Dek nang jero iki. Ya, sebenarnya apa? Saya aku bar masak mie jadi bulu gak kompor di. Beli piyama terus wah enak ngasih keturunan be. Piyama, kamu tahu piyama? Tahu piyama tuh? Apa tuh piyama? Ya lagunya Rhoma Irama. Piyama, mari wae. Ora piyama be. Apa? Paino. Paino itu Bapak RT. Nek zaman dulu umurnya gitu. Itu ada loh, nama tetanggaku itu bagi alat musik apa? Piyama lho. Paino. Itu temannya Paino. Iya. Kamu ke mall ya jalan-jalan pernah ngalami? Pernah. Apa rayuan-rayuan promosi itu ya? Bonus apa? Semua terlihat dari slogan-slogannya. Slogan, foto, diskon. Tapi itu juga loh, kalau dibongkar dengan slogan. Jadi ada gambar, tulisan diskon beli diskon 50% plus 20%. Nah, misalnya. Misal. Beli dua dapat 4. Dapat 4. Beli 3 dapat masalah. Iya. Dan berhasil menarik konsumen ya seperti itu ya? Terkadang itu berhasil, tetapi buat orang di tanggal tua kadang nggak berhasil. Tapi itu juga politis loh, Bu. Kamu lihat kalau di diskon-diskon di mal-mal itu ya, itu ya mungkin nanti ini masuk jadi diskon debat seangka 50% tapi apa itu ada tulisan kecil misalnya sesuai misalnya ketentuan yang berlaku itu yang penting mau mlebu sih itu politis loh ya. Teknik marketing sih sebenarnya, teknik marketing. Strategi marketing. Tapi untuk dunia politik itu memang butuh strategi juga, tapi harus realistis karena kan semua pemimpin nanti akan ditagih janjinya. Kan mereka mesti mengeluarkan visi misi ketika kampanye, ketika debat, mungkin nanti ada sesi debat itu kan masyarakat mencatat itu. Tapi aku mau nanya, sebenarnya milih pemimpin itu harus yang banyak janjinya atau sedikit janji tapi terrealita atau gimana sih Mas? Nah, itu sulitnya ketika dia belum terpilih, itu kan tetap yang didengar masyarakat kan janjinya. Makanya kan bisa mengukur itu janji yang realistis apa tidak. Itu. Make sense apa enggak? Nah, misalnya kita akan menambah luas Indonesia 3 kali lipat dari yang sekarang kan tidak realistis. Mungkin tidak ada garis teritorial dan lainnya nggak bisa diubah. Kalau ada seperti itu, khayal gitu. Terus menjanjikan sesuatu yang impossible lah, bisa diukur. Ya, kita akan bebas utang 1 tahun lagi kitanya nggak realistis karena utang itu sendiri kan sebenarnya darah ya. Yang mengalir untuk karena harus hidup dari itu asal produktif gitu kayak misalnya kamu usia segini pengen punya rumah otomatis KPR. Gitu. Kan nggak salah juga. Nggak salah. Itu berarti kan utang yang produktif. Kecuali kalau untuk konsumtif. Nah, untuk menyiapkan 2045 juga seperti itu. Janjinya seperti apa sih? Misalnya ini eranya sudah digital. Dia masih bicaranya di daerah kan nggak masuk masih konvensional, masih rindu dengan romantisme masa lalu yang berlebihan, terjebak dengan masa lalu kan nggak move on kalau itu. Tapi sebenarnya ada nggak sih pemimpin yang sudah mengenali atau misalnya pro para milenial nih
Kan buat menggandeng milenial kan butuh. Kamu lihat di sosmed aja lah. Dia yang aktif di sosmed dan sing ngenomi lah, nah istilah kita sing ngenomi sapa? Ngenomi, kontennya seperti apa, energi, terus grafiak semana, itu kamu lihat aja. Dan itu tidak mudah untuk persiapan menuju tahun 2000. Ciri-cirinya apa, Mas? Mau wis diomokke ciri-ciri mau wis omokke tadi itu, Minimal ada rambut putihnya, tertanda pengalaman ya. Tertanda berpengalaman. Jadi memang terbukti pengalaman itu ketika masih mahasiswa aktif di organisasi kemahasiswaan, ketika menjabat jadi gubernur, itu prestasinya seperti apa bisa diukur, tingkat kepuasan lah, tingkat kepuasan publik seperti apa. Saya warga Jawa Tengah, KTP-nya dulu kelahirannya, itu ketika mudik itu luar biasa, prestasinya. Pak Gubernur itu penak Mas pas Rene wingi wah orang jaim banget. Dahari kondur melu les. Lah kok wingi melu dahar ngapa, Bro? Waduh bete keri ya. Pak Ganjar bete keri lho. Kadang malah enggak bawa, Aku pernah ketemu Menteri Keuangan. Bu Sri Mulyani itu gak go duit loh malah. Padahal Menteri Keuangan. Bisa aku loh gimbole iki. Gimbole loh tapi saldone beda, Mas. Gimbole kan kandel aku. Kayak Menteri. Isinya apa? Bon atau isinya? Cari ini kok bon. Pinjol loh. Pinjol itu peran ya itu. Iya. Udah diprediksi dari dulu. Iya. Pinjol bergoyang-goyang. Pinggul. Saingannya piyama. Pinjol. Kepalamu pinjol ya, Bro. Gitu kan. Tadi itu. Siring nek BP ngono. Tahu nggak lagu ini? Enggak tahu. Kamu jelasin, Bro. Kalau di India Terajana, begitu masuk Bali Terasiring. Masuk Jogja lagi, masuk Klaten itu Terasoma. Apa itu Terasoma gitu kan. Itu kan. Jadi termasuk itu, Be. Iya. Pergaulan internasional itu perlu diantisipasi sekarang karena dunia ini kan seolah-olah tanpa batas ya. Batas secara formal ya. Apalagi dunia digital sudah. Iya, itu sudah menembus semuanya. Kalau geografik masih ya, teritorialnya Indonesia ada batasan. Ini. Ya. Landas kontinentalnya sampai sini kan, jelas itu ya. Tapi kalau batas pergaulan itu nggak bisa. Anak-anak sekarang tuh banyak yang istilahnya ngetop di luar negeri kita nggak tahu. Nggak tahu, iya. Lewat ajang apa? Setelah ngetop baru tahu. Setelah ngetop di luar negeri. Nah, terus yang ada yang aplikasi apa yang kita misalnya nyanyi nanti bisa interaksi dengan menang di luar negeri. Enggak, yang interaksi dengan orang-orang di luar negeri. Itu ternyata ada. Nah, artinya kalau pemimpin yang kepilih besok tidak ngeh atas itu kan bahaya juga. Artinya mau ngelarang dilarang ini berbahaya. Kalau dengan orang Korea, di sini mau layar, resisten itu kan bahaya. Orang kalau udah resisten, alergi itu bahaya. Harusnya adaptif dengan zaman sekarang dong. Iya. Itu yang milenial butuhkan. Bener, itu loh ya. Bebek ning ngono kuwi. Nyalon ngono saiki malah adoh karo banding karo Mas Ganjar wah lah. Aku nek nyalon ya gur anu Faisal kuwi lho apa? Faisal. Resik iki. Tapi tampang pemimpin ya kayaknya. Wow, niki apa-apa tak pimpin Bro. Apa? Mimpin apa biasanya, Mas? Dia tuh tipe-tipe pemimpin yang striker lah. Senang harap. Sing dikorbankan. Jadi ngarep cucuk lampah edan-edanan. Kita kasih nomor loro. Iya. Kayak nomor loro. Ganti. Lah mene sing gendeng-gendengan iki lho, Bro. Urung edan. Tapi kan ini bukan orang sembarangan loh. Orang yang dipilih didaulat untuk nari edan-edanan itu juga orang yang mentalnya kuat. Nek gak kuat edan tenan. Atau edan beneran. Nah, edan-edanan kan enggak belum tentu edan yo. Misalnya kok anu ya nganggo telepon-teleponan. Wah, gitu kan. Edan-edanan. Tapi ini dipercaya mampu mengusir hal-hal yang membuat orang kesurupan. Jadi orang terlalu anu ya berarti kewengen ya. Nah, kesurupan itu. Sore itu loh surup. Mas Marjan. Surup. Itu nanti kesurupan iki. Lah aku mainnya jadilah nanti do kesurupan nih. Lah ora ngerti jam kok dipikir sore lho padahal kan jadi itu acara. Jadilan seperti itu. Itu tidak boleh serta-merta ditinggalkan meskipun masuk di dunia digital.
pemimpinnya harus peka juga terhadap kekayaan kultural. Jadi minimal bisa mempertahankan kultural di tengah gempuran digital, istilahnya gitu. Minimal budaya-budaya Indonesia harus didigitalisasikan. Iya. Wah, pas kemarin pas deklarasi Mas Ganjar itu luar biasa itu. Ada dari perwakilan daerah-daerah, ada budaya-budaya banyak ya, ya. Iya, itu terakomodir di situ. Kalau budaya satu ini perlu kita museum. Enggak, kemarin mewakili dan tadi kan orang lain lebuan aja. Budayanya budaya ngalong ini. Ngalong tahu nggak? Ngalong itu tengah malam ya? Oh, iya. Tuh kan? Iya, kok kadang orang tuanya heran. Tak telepon esuk, rabu angkat jare turu. Awan jare yo urung melek. Nek bengi malah kowe nggugahi simak kowe jane wong apa lawa to. Ngalong. Ngalong. Padahal lho. Hidupnya di malam hari. Mbok kowe tak miss call nganggo nomor rumah lho. Nomor rumah di miss call, telepon rumah itu. Ya, maklum kan dari mana, where do you come from? Wih. Mars. Dari Mars. Planet Mars itu. Color change. Change color. Ganti warna. Ganti warna. Es luntur. Itu ada winter namanya zaman dulu itu. Kamu tahu nggak? Ini Naptol. Oh tahu, dia masih tahu. Ini milenial tapi mengikuti loh, ya. Mengikuti. Bukan masalah mengikuti. Apa? Kan dunia digital. Dia kos-kosan iya ngono agar jine kira-kira wis mulai lecek ya. Gen kita anyar. Grand production. Oh ya kan di Jogja itu. Ini kan sekarang zaman digital, semua hal udah bisa tahu, Mas. Mau milenial. Nah, pemimpin juga harus ini juga yang support milenial juga. Iya ya, kadang ya nggak sadar, alah paling wis lali. Padahal digital kan nggak bisa dihapus ya, bisa ditelisik lagi ya. Pinter tenan. Iya, digital ini disikil ya berarti. Semua loh. Ini jejak digital itu disikil Pak ya, digital jejak. Itu ada sejarahnya, Be. Apa itu? Sejarahnya dulu di dunia perburuan, di dunia spionase itu ketika mengejar musuh atau mangsa yang diburu itu dilihat jejaknya itu. Terus diambil untuk personifikasi istilahnya. Ya kayak misalnya kita menelurkan satu album, kan orang mesti itu ngendok. Itu diambil dari binatang yang bertelur, personifikasi jadi itu rajuk terus artinya saklek letak seperti itu. Membaca redaksional itu jangan diterjemahkan hanya yang kelihatan aja. Narasi jangan dipahami sekedar yang tersurat di situ. Artinya gini, kalau ketika bicara milenial atau yang besok di 2045, kamu tahu ciri-ciri milenial itu apa? Ciri-cirinya apa, Mas? Satu itu kalau kita dari penglihatanku yaitu satu cerdas, dua kreatif, tiga tidak baper, iya, empat spontan, lima tidak loyal. Tidak loyal, yang terakhir. Karena apa? Karena tidak baper. Jadi dia ngomong apa adanya. Pemimpin besok itu juga dia apa enenge. Rasa digawe-gawe. Jangan membohongi rakyat gitu loh. Artinya tidak loyal tapi konsisten. Kalau nggak suka ngomong nggak suka. Lah sekarang itu apa-apa jadi baper yo. Nah, gitu lah. Loyalitas yang berlebihan itu akhirnya ABS itu loh. Asal bawa senang. Karena saking loyalnya pengen dapat jatah terus, akhirnya ABS tadi laporannya. Ya, makanya pemimpin besok kita harus mempunyai minimal ciri itu, ya. Iya, betul. Kalau pemimpin udah baperan, repot ya, Mas. Ya. Berbelur. Ya. Semoga nanti angkatanmu ini di 2045 mereka akan memimpin Indonesia sehingga Indonesia akan menjadi sebuah negara yang kuat di dunia. Amin. 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 De angkringan Dipyo Eko Lungguh Jagongan. De angkringan ngalor ngidul ora karuan. De angkringan ngobrol santai yang ringan-ringan. De angkringan mangan karo kegojekan. Sate kerang, sate usus, rempelo ati. Jangan berang, janganlah diambil hati. Mampu amis, tangan pliket dilapiti.
baper ojo nesu. De angkringan ngobrol santai yang ringan-ringan. De angkringan ngalor ngidul